Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Yoga di channel Le Guru Les. Kali ini kita akan belajar persamaan eksponen dan grafik eksponen. Lebih dalam tentang menggambar grafik fungsi eksponen. Namun sebelumnya, jangan lupa ya, subscribe dulu channel Le Guru Les. Ada di kanan bawah. Jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Di kanan atas akan ada link playlist untuk kalian belajar persamaan eksponen dan grafik eksponen dari awal hingga akhir. Nah, sekarang kita masuk yuk. Gimana cara menggambar grafik fungsi eksponen? Nah, menggambar grafik fungsi eksponen itu langkah-langkahnya ya. Kalau misalkan kita dikasihnya nih, fungsi eksponennya fx sama dengan a pangkat x. Sebenarnya seperti grafik-grafik pada umumnya, yaitu kita buat tabel ya, di mana berisi nilai fx untuk beberapa nilai x. Jadi kita kalau di grafik Cartesius kita mau cari titik-titiknya. Nah, setelah itu kita tarik nih nanti nih garisnya nih untuk ketiga ya. Kita tarik garis yang halus ya. Nah, contohnya nih. Kakak pakai fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, kakak ambil x-nya itu dari min 2 dulu. Nah, 2 pangkat min 2 itu adalah 1/4. Nah, terus min 1. 2 pangkat min 1 itu 1/2. Nah, terus 0. 2 pangkat 0 itu 1. Nah, terus 1. 2 pangkat 1, 2. Nah, lalu kalau x-nya 2, jadi 2 pangkat 2, 4. Nah, cukup nih, 5 udah cukup. Sebenarnya sih 3 atau 4 udah cukup. Cuman kalau kalian mau lebih tajam gambar kalian, makin banyak titik, makin bagus. Nah, setelah itu kita gambar di titik-titiknya nih. Nah, jadi kita sediakan dulu diagram Cartesius, baru kita tarik nih. Nah, kalau yang kayak 1/4, setengah gini nih kalian feelingnya harus kuat banget ya. Jadi kalau misalkan ini 1, 1/4-nya di mana? Ya udah nih bagi nih, kita hitung nih berapa senti, 1/4 di mana? Oh, sini. Jadinya min 2,1/4. Oh, setengahnya mana? Oh, di sini. Jadi min 1,1/2. Nah, terus yang ini, jadi ntar ini titiknya ini sebagai X, ini sebagai Y. Ya, min 2,1/4, min 1,1/2, 0,1, 1,2, 2,4. Nah, setelah begini kita tinggal tarik garis halus nih. Kita tarik garis halus pelan-pelan gini. Nah, nanti kira-kira gambarnya akan jadi begini. Nah, lebih bagusnya kakak dapat seperti ini. Nah, udah gitu doang. Jadi kalau menggambar grafik itu sebenarnya yang penting kita cari titik-titiknya, baru kita tarik yang halus ya. Nah, jadi kurang lebih kalau eksponen nanti dia bentuknya akan landai ke bawah dan landai ke atas gini. Nah, terus tapi untuk soal PG kadang kita butuh cepet. Kalau misalkan kita tiap grafik harus gambar titiknya ada 5, ada 4 gitu kan lama. Nah, jadi di sini kakak kasih modal nih beberapa tipe dari fungsi kuadrat. Fungsi eksponen. Nah, dari fungsi eksponen di sini kalau misalkan di sini basisnya lebih dari 1 dan x-nya ini positif, dia akan bentuknya seperti ini. Nah, kakak akan nyebutnya bentuk J. Nah, sedangkan kalau basisnya lebih dari 1 ya, tapi di sini negatif ya, itu nanti bentuknya L. Nah, ya enggak? Jadi kayak huruf L. Nah, sedangkan kalau di sini negatif, pangkatnya positif, di sini bentuk lain. Nah, karena di sini kakak bingung nih, apa nih mau namanya? Air mancur aja kali ya, air mancur ya, air mancur. Nah, sedangkan kalau yang ini saat basisnya negatif, ada negatif di depan dan pangkatnya juga negatif, dia akan bentuknya seperti ini, kayak huruf R kecil gini nih. Nah, ya enggak? Nah, jadi ini nanti akan berguna untuk kita pakai soal PG. Nah, kalau nggak percaya, nah nanti ada contoh soalnya ya. Nah, terus kita akan membahas pergeseran grafik fungsi. Jadi kalau misalkan yang ditanya seperti ini ya, padahal kita tahu grafiknya ini, itu nanti ada gitu loh cara menggambarnya yang mudah. Nah, yaitu pergeseran. Kalau misalkan B-nya positif ya, dia akan geser ke kiri. Maksudnya gimana? Nanti ada contohnya. Kalau B-nya negatif, gesernya ke kanan. Jadi untuk pangkat ya, kalau B positif dia ke kiri, kalau B-nya negatif dia ke kanan. Sedangkan untuk si C yang ada di bawah nih ya, kalau misalkan C-nya positif dia akan geser ke atas, dan kalau C-nya negatif berarti geser ke bawah. Kebalikannya aja. Nah, contohnya kayak gini nih. Kalau kita punya GX itu sama dengan 2 pangkat X min 2 tambah 1.
Nah, tadi kan 2 pangkat X ini kan kita udah dapat tuh bentuknya J begini kan. Iya enggak? Nah, gini kan nanti bentuknya. Sorry. Nah, kayak gini lah ya kurang lebih ya. Nah, nanti kalau misalkan min 2 gini berarti dia akan geser ke kanan. Ini akan nanti geser jadinya. Nah, mungkin nggak begitu kelihatan kalau cuman bentuk umum begini. Nah, kalau plus 1 dia akan geser ke atas. Jadinya ntar di sini ya bawah ya. Nah, gini nanti dia. Nah, naik lagi. Nah, gitu ya. Nah, untuk pastinya kayak gini nih. Kalau contohnya nih ya. Kita kan tahu gambarnya seperti ini. Nah, nanti dia akan geser untuk B-nya di sini negatif berarti 2 ke kanan. Sedangkan untuk C-nya positif berarti ke atas. Nah, nanti gambarnya jadi begini. Nah, cara melihatnya gimana sih hasil pergeseran dari ini ke sini? Gini, ambil aja titik yang paling jelas di sini adalah ini kan. Nih, titik 0,1. Dia bilang geser ke kanan 2 satuan. Berarti kita geser ke kanan 2 satuan. 1, 2. Ya enggak? Nah, terus geser ke atas 1 satuan. Berarti naik 1. Nah, berarti ntar titik akhirnya di sini nih. Berapa? 2,2. Bener nggak 2,2 ada di gambar ini? Coba kita lihat. Ini 2. Nah, ya enggak? Oh, bener. Ada 2,2. Nah, berarti gambar ini benar hasil pergeseran dari fx. Nah, dan biasanya kalau soal kayak gini itu apa namanya? Ditanyanya dalam bentuk PG. Nanti ditanya dia bergeser ke kanan atau ke kiri sejauh berapa, bergeser ke atas atau ke bawah sejauh berapa, kayak gitu. Nah, contoh soal aja ya kali ya biar lebih jelas ya. Nah, oh iya sebelumnya kalau misalkan ada kayak gini nih, kan ini kalau ini dia akan melandainya searah dengan sumbu X ini nih, ya kan? Akan mendekati sumbu X. Nah, kalau ini kan dia landainya berada di sini nih, di Y sama dengan 1. Nah, ini disebutnya sebagai asimtot datar. Nah, asimtot datar itu adalah nilai minimal dari si fungsi eksponen ini. Nah, terus kalau kalian perhatikan, Y sama dengan 1 ini, ya, dengan si C ini, sama nggak? Nah, jadi ini mempermudah kita juga untuk menjawab soal PG, ya, kalau bentuknya seperti ini. Kalau ada asimtot datarnya, itu bisa jadi kualifikasi buat kita memilih pilihan mana yang bisa jadi calon jawaban. Nah, seperti contoh ini. Nomor 1. Grafik eksponen Y sama dengan A pangkat X. Dengan A-nya di antara 0 dengan 1. Anggaplah A-nya itu setengah. Ya enggak? Nah, berarti Y itu sama dengan setengah pangkat X. Ya enggak? Sama dengan setengah itu 2 pangkat min 1 bukan? Nah, jadinya nanti 2 pangkat min X kan? Nah, tadi kalau misalkan di sini positif, sedangkan di sini negatif, bentuknya bentuk apa? Bentuk L. Jadi yang bukan bentuk L kita coret. Ini bentuk J, coret. Bentuk air mancur, coret. Bentuk R, coret. Jadi jawabannya antara C dengan E. Nah, lalu mana yang jawaban yang benar? Yang benar adalah yang C. Kenapa yang C? Karena di sini C-nya sama dengan 0. Kalau C sama dengan 0 berarti asimtot datarnya sumbu X, yaitu dia ngelandai mendekati sumbu X. Sedangkan kalau ini kan dia ngelandainya di sini kan. Nah, di Y sama dengan min 1. Berarti dari sini harusnya C-nya min 1. Nah, berarti yang E salah. Nah, jadi gitu kalau cara jawab soal PG dari grafik fungsi eksponen. Kita nggak usah bener-bener cari titiknya gitu, nggak usah. Kita eliminasi aja jawaban-jawaban yang nggak mungkin gitu. Nah, nanti kalau misalkan stuck nih, oh ternyata ada 2 nih bentuknya yang mirip L sama L. Oh, yaudah habis itu kita lihat dari properti yang ada dari sini mana yang bisa buat memilih jawaban yang tepat gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 Y sama dengan 3 pangkat X dikurang 2. Nah, dari sini ini kan C nya sama dengan min 2. Berarti kita cari yang asimtot datarnya Y sama dengan min 2. Nah, tapi sebelumnya yang ini ya, karena di sini positif, berarti bentuknya apa? J. Yang bukan J buang, ini bukan J, buang. Ini bukan J, buang. Ini bukan J, buang. Berarti jawabannya antara A dan B. Baru kita lihat asimtot datarnya. Di sini pengennya Y sama dengan min 2.
Di sini kita tarik garis nih, seret, 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 seret. Oh iya bener, lewat min 2. Ya enggak? Nah, sedangkan kalau yang ini sama dengan 2. Mana yang asymptot datarnya Y sama dengan min 2? Yang A, Kak. Ya udah, berarti jawabannya yang A, teman-teman. Tuh gitu, gampang kan? Jadi kakak nggak perlu harus bikin apa namanya titik-titiknya lagi kalau soal PG. Kalau soalnya PG, tapi kalau soalnya esai mau nggak mau kalian harus bikin titik-titiknya, baru kalian tarik garis yang mulus dari titik-titik yang kita dapat. Nah terus kita ke nomor 3. Nah ini soalnya esai ternyata teman-teman. Mau nggak mau kita harus bikin dulu tabelnya. Ambillah mulai dari min 2. Y pangkat min 2 kali min 2 jadi 4 ya. 2 pangkat 4 16. Berarti ntar di sini titiknya min 2,16. Terus min 1. Min 2 kali min 1 2. 2 pangkat 2 4. Berarti titiknya min 1,4. Berikutnya 0. Min 2 kali 0 0. 2 pangkat 0 1. Berarti titiknya 0,1. Lalu berikutnya 1. Min 2 kali 1 min 2. 2 pangkat min 2 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. Jadi 1 per 4. Berarti ini 1,14. Terus berikutnya 2. 2 pangkat min 2 kali 2. Jadi min 4. Jadi 1 per 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 16. Jadi 1 per 16. Jadi ini titiknya 2,16. Nah sebelumnya ya, sebelum kita gambar titik-titiknya, kita dari bentuk ya. Karena di sini negatif berarti nanti bentuknya apa? Bentuk L ya. Nah kalau nggak percaya nanti kita lihat. Kita sediakan dulu Cartesiusnya. Wah sorry nih ya, ini motong-motong gini. Semoga kalian tetap jelas ya melihatnya ya. Di sini kita punya min 2,16. Ini min 2, ini 16. Berarti titiknya ini ya kan. Terus min 1,4. Min 1,4 di sini. Terus 0,1 di sini. Nah, di sini karena gambarnya terlalu besar gini ya. Jadi untuk seperempatnya kecil banget nih. Di sini 1/16 apalagi. Apalagi nanti titik-titik berikutnya. Nah, dari sini kita kalau tarik halus ya, nanti dia begini nih. Set, taruh. Set. Nah, nanti begini nih. Nah, benar gak bentuknya L? Betul kan? Bentuknya L. Nah, kalau lebih jelasnya lagi nanti bentuknya jadi seperti ini. Nah jadi gitu teman-teman ya, kalau misalkan soal esai mau nggak mau kita harus bikin dulu nih tabelnya buat menentukan titik-titiknya yang mau kita gambar gitu. Nah soal berikutnya masih soal esai, cuman kita sekarang sedikit berbeda. Di sini ada asymptot datarnya. Ini berarti asymptot datarnya Y sama dengan 3. Dan di sini karena di sini negatif, di sini positif, bentuknya apa? Air mancur. Nah, air mancur yang kayak gimana sih bentuknya? Yang gini nih, seret. Nah, nanti kalau nggak percaya, kita buktikan aja ya teman-teman ya. Kita bikin dulu tabelnya ya. Masukin X-nya min 2. Jadinya min 2. Nah, ini hati-hati ya, kalau kayak gini, minnya nggak diikut pangkatin. Cuman 2-nya yang dipangkatin. Jadi 2 pangkat min 2. Berapa? 2 pangkat min 2 seperempat. Kali min 1/4. Tambah 3. 3 itu 12/4. 12/4 tambah min 1/4. 11/4. Nah selanjutnya, oh ya nih, ini jadi ntar titiknya yang ini min 2,11/4. Kalau min 1 jadi min 2 pangkat min 1. Jadi kalau nggak ada kurung, hanya 2-nya yang dipangkatin. Tapi kalau ada kurung begini, seret, seret. Nah ini takutnya kalau kakak coret nanti kakak nggak bisa ngapus. Nah ini kalau misalkan ada kurung baru minnya ikut dipangkatin. Tapi kalau tidak berarti cukup si angka ini yang dipangkatin. 2 pangkat min 1 1/2. 3 ditambah min 1/2. 3 itu 6/2. 6/2 tambah min 1/2 atau 6/2 dikurang 1/2 jadi 5/2. Jadi di sini min 1/5/2. Min 1 bukan per, sorry, min 1,5/2. Sorry ini agak belibet ya, udah lama nggak rekaman. Maaf ya kakak, udah lama nggak rekaman, kemarin lagi kurang sehat. Sekarang udah bisa fit lagi, semoga kedepannya fit, jadi terus bisa ngisi konten di Le Guru Les. Nah lanjut ya, untuk X nya 0, min 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 1 kali min 1 tambah 3 2. Jadi ntar jawab di sini 0,2. Selanjutnya untuk 1
2 pangkat 1, 2. Kali min, min 2. Tambah 3, 1. Untuk X-nya 2. Min 2 pangkat 2. Min 2 pangkat 2. Ya, jadi harus ada spasi dikit. Min 2 pangkat 2. Karena 2 pangkat 2-nya dulu. 4 kali min, min 4. Tambah 3, min 1. Jadi di sini 1,1. Di sini 2, ada minusnya, minus 1. Nah, seperti tadi kita gambar dulu titik-titiknya ya. Jadi untuk 11/4 gitu-gitu ya, kalian harus presisi lah ya. Nah, nanti setelah dapat nih min 2,11/4, min 1,5/2, 0,2, 1,1, 2, min 1, baru kita tarik. Ini kan kalau kita tarik gini nih, seret, ya kan? Sorry, begini nih, harusnya gini ya. Pokoknya dia akan landai terus gitu ke bawah ya. Nah, karena di sini asimtot datarnya 3, alangkah baiknya kita tulis begini dulu patah-patah. Supaya apa? Supaya ini jadi acuan bahwa dia akan mendekati 3. Nah, lebih jelasnya nanti gambarnya seperti ini. Nah, betul nggak bentuknya air mancur? Nah, jadi gitu. Jadi kita melihat bentuk ini buat meyakinkan kita saat kita dapat gambarnya, udah bener belum sih gitu ya, biar kita tuh semakin pede. Karena terkadang kalian itu bukan nggak bisa, tapi belum bisa. Jadi kalian harus coba. Jujur ya, kakak untuk grafik-grafik kayak gini kakak tuh lemah karena gambar kakak jelek. Kalian lihat sendiri lah ya tulisan kakak kayak gini. Makanya mohon maaf kalau selama ini kakak hampir nggak pernah ngeliat mengeluarkan tulisan kakak, karena takutnya kalian malah pusing lihat tulisan kakak. Semoga kali ini kalian nggak pusing ya ngeliat tulisan kakak ya. Kakak udah coba semaksimal mungkin nih untuk membuat tulisan yang rapi. Oke, cukup sekian, terima kasih, selamat belajar. Mari bagikan video ini untuk membantu teman-temanmu belajar lebih baik. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Le Guru Les. Sampai jumpa dengan Kak Yoga.